Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara penyusunan laporan biaya produksi atau laporan harga pokok produksi ketika ada produk dalam proses akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat dan Allah memberikan kefahaman bagi siapa saja yang mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya. Jadi di kasus 2 itu adalah apabila proses costing with zero beginning work in process inventory and some ending work in process inventory. Artinya produk dalam proses awalnya kosong, 0, belum ada, lalu produk dalam proses akhirnya ada. Artinya apa? Ada beberapa unit yang pada sampai akhir periode itu incomplete at the end of the period. Jadi belum selesai pada akhir periode akuntansi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi masuk proses 1000. Diproses 1000, lalu keluarannya produk selesai 900, yang belum selesai 100. Nanti cara menyusun laporan biaya produksinya seperti apa. Baik, kita ikuti contoh seperti ini. Berikut ini adalah data produksi dan biaya produksi PT Alfian, perusahaan yang memproduksi biskuit kaleng pada triwulan 2 tahun 2015. Inputnya produk masuk proses 1000 kaleng. Lalu outputnya ada 2, produk selesai 900, produk dalam proses akhir yang belum selesai 100. Kemarin saya sudah mengatakan di video sebelumnya antara masukan atau input dengan keluaran atau output pasti sama jumlahnya. Nah, 100 kaleng yang belum selesai ini, informasi tambahannya adalah dari sisi biaya bahan baku selesai 100%, dari sisi biaya konversi selesainya 60%, tingkat penyelesaiannya 60%. Biaya konversi adalah biaya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Lalu data biaya produksi diinformasikan biaya bahan baku misalnya 10 juta, biaya tenaga kerja misalnya 6 juta, biaya overhead pabrik misalnya 4 juta. Bagaimana cara menyusun laporan biaya produksinya? Baik. Kita ingatkan lagi, selalu ada 3 kontennya, laporan biaya produksi. 1, data produksi. 2, data biaya produksi. 3, perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama, data produksi, menginformasikan input dan output. Inputnya produk masuk proses 1000 kaleng. Outputnya produk selesai 900. Produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya konversi 60%, 100 kaleng. Jumlahnya 1000 kaleng. Input 1000, output 1000. Lalu berikutnya, yang kedua, data biaya produksi. Menginformasikan apa saja? Jenis biaya, jumlah biaya, unit ekuivalen, biaya per unit. Ada 4 yang diinformasikan di data biaya produksi. Jenis biayanya BBB, BTK, BOP. Jumlahnya BBB-nya 10 juta, BTK-nya 6 juta, BOP-nya 4 juta. Ya. Lalu unit ekuivalensinya dihitung dengan cara produk selesai ditambah produk dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian. 900 ditambah 100 kali 100%. Untuk biaya bahan baku tingkat penyelesaiannya 100%. Maka kita tulis di sini di rumusnya 100%. Ketemunya 1000. Untuk BTK dan BOP termasuk biaya konversi ini ya. Maka cara ngitungnya 900 ditambah 100 kali 60%. Ketemunya 960. Begitu juga untuk BOP 960. Biaya per unit kaleng diperoleh dari jumlah biaya dibagi unit ekuivalensi. 10 juta dibagi 1000. Ketemunya 10.000. Untuk BTK-nya
6 juta dibagi 960, ketemunya 6.250. Begitu juga BOP, ketemunya 4.167. Jadi jumlah biaya produksi 20 juta, biaya produksi per kaleng 20.417. Nah, saudara, berikutnya yang ketiga, perhitungan harga pokok produksi, ya. Jadi produk yang kita hasilkan itu nilainya berapa? Produk yang kita hasilkan itu apa? Produk selesai dan produk dalam proses akhir, ya. Produk selesai 900 kaleng, harganya jadi harganya per kaleng itu 20.417. Masukkan ke sini. Dihitung ketemunya 18.375.000. Lalu berikutnya produk dalam proses akhir 100 kaleng. Kita hitung dari sisi BBB berapa, BTK berapa, BOP berapa. 100 kaleng kali 100% kali 10.000. Dari mana 10.000? Tarif biaya bahan baku per kaleng, ya. Tarif itu berasal dari mana? Tadi dari perhitungan yang kedua tadi, data biaya produksi yang atas ini. Yang atas ini. Nah, ini. Berikutnya BTK 100 kali 60% kali BTK per unit, sekian. BOP 100 kali 60% kali BOP per unit. Ketemu angkanya ini. Nah, angka ini, biaya ini adalah biaya yang melekat pada produk dalam proses akhir. Produknya masih di departemen produksi, belum dipindah ke gudang. Yang dipindah ke gudang adalah produk selesai. Dijumlah ketemunya 1.625.000. Dijumlah dengan produk selesai ketemunya 20 juta. Saudara-saudara, sudah saya ingatkan di video saya sebelumnya bahwa angka 20 juta di data biaya produksi jumlahnya harus sama dengan angka 20 juta di perhitungan harga pokok produksi. Ini harus sama, ya. Kenapa sama? Karena ini sebetulnya adalah melihat hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Kalau dari data biaya produksi, 20 juta itu adalah resources yang kita keluarkan. Jadi untuk memproduksi periode ini, perusahaan mengeluarkan bahan baku 10 juta, BTK 6 juta, BOP 4 juta, 20 juta keluar. Nah, yang bawah, yang perhitungan harga pokok produksi, angka 20 juta adalah setelah berbentuk biskuit kaleng, itu nilainya berapa? Ya 20 juta. Cuma melihatnya dari mana? 900 kaleng yang sudah jadi 18.375.000 dan 100 kaleng yang belum jadi nilainya 1.625.000. Kalau dijumlah ketemunya 20 juta. Begitu cara menyusun laporan biaya produksi jika ada produk dalam proses akhir atau sampai akhir periode ada produk yang belum jadi, incomplete at the end of period. Jadi begitu perlakuannya. Nah, produk dalam proses akhir di periode sekarang ini itu nanti yang akan menjadi produk dalam proses awal di periode berikutnya, yang itu kajiannya nanti ada di video berikutnya. Nah, demikian saudara-saudara, di beberapa komen banyak ada yang menanyakan, Pak, bagaimana kalau ada produk hilang? Nah, itu menarik. Maka produk hilang ini karena butuh durasi yang agak panjang, insya Allah akan saya sampaikan di video berikutnya. Untuk cara penyusunan laporan biaya produksi, ada produk dalam proses akhir seperti ini, saya kira cukup sampai sekian. Ya. Bagi Anda kalau suka dengan video pembelajaran ini, silahkan tekan like. Yang belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.